Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Mutawali selaku dosen pengampu mata kuliah Perbankan Syariah dan teman-teman semuanya. Di sini saya perwakilan ingin memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Afifah Nugraheni dan rekan saya Nurfala Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan dan merincikan hasil wawancara kami berdua. Hasil kesimpulan dan analisis ada di video ini. Baik teman-teman, saya lanjutkan ke materi yang akan kami jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurfala Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil dari interview saya bersama dengan Bapak Budianto. Dia adalah pengusaha jual beli mobil bekas. Nah, beliau ini menjalani usahanya sudah lumayan lama, sekitar dalam kurun waktu 9 tahun. Nah, sebelumnya beliau ini bekerja di showroom sebagai tukang cuci mobil, kemudian berhenti dan menjalankan usahanya sendiri di depan rumah beliau. Kemudian selama menjalani usaha tersebut, kendalanya itu ada beberapa kendala, di antara lainnya dalam hal modal, seperti kurangnya modal atau seperti barang yang dicari sulit mendapatkan harga yang pas, seperti itu. Kemudian kendala yang lain adalah mencari unit mobil yang sesuai dengan harga serta kualitas. Nah, kadang tuh beliau juga mengatakan jika menemukan barang yang bagus, harganya tidak sesuai, atau misalkan menemukan harga yang murah nih, ternyata unitnya nggak sesuai. Nah, seperti itu kira-kira kendala-kendala yang selama ini beliau rasakan dalam usaha beliau. Nah, kemudian kemarin sempat saya menanyakan tentang perihal penggunaan bank syariah. Nah, ternyata beliau ini pernah memakai bank syariah. Nah, biasanya ini transaksi pembayarannya itu melalui layanan bank seperti transfer ataupun meminjam dana dengan jaminan BPKB mobil yang nantinya dana pinjaman tersebut cair kemudian digunakan untuk membayar mobil tersebut. Nah, dalam hal pembayaran ini beliau pernah menggunakan bank syariah seperti pada Bank Mandiri Syariah atau Bank BNI Syariah. Nah, sistem yang beliau gunakan ini yaitu jadi konsumen mobil mengajukan pinjaman dana ke Bank Mandiri Syariah dengan menyerahkan BPKB mobil tersebut atau BPKB mobil yang diinginkan. Kemudian setelah data masuk, barulah dana pinjam itu cair, kemudian dipakai konsumen untuk membayar unit mobil tersebut. Seperti kira-kira sistem yang dipakai ketika pembayaran melalui bank syariah. Kemudian kemarin juga saya menanyakan tentang menurut beliau ini bank syariah itu apa. Nah, beliau mengatakan bank syariah itu adalah suatu perbankan yang tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil, di mana nasabah dan bank memiliki kesepakatan tentang pembagian hasil. Nah, penggunaan bank syariah ini terhindar dalam riba, di mana kan kalau jika menggunakan bank syariah ini tidak terdapat bunga. Nah, juga kan sekarang itu dikatakan bunga ini adalah riba, tapi ada beberapa ulama yang mengatakan kalau bunga ini tidak riba. Nah, dalam hukum syariah, riba ini kan haram. Jadi beliau juga pernah menggunakan bank syariah di mana yang tidak terdapatnya riba akan tetapi terdapatnya bagi hasil. Walaupun dalam realitanya atau masa modern ini masih banyak yang memakai bank konvensional yang terdapat bunga dan bank itu juga termasuk riba. Kemudian untuk lebih sering menggunakan bank syariah atau bank konven, ini beliau tergantung dari konsumennya. Apakah konsumen tersebut menggunakan bank syariah, beliau mengikuti konsumen tersebut jika menggunakan bank syariah. Apabila tahu ternyata konsumen ini menggunakan bank konven, nah beliau juga akan memakai bank konvensional. Seperti itu tergantung di konsumennya. Konsumen ternyata mengajukannya di bank syariah, berarti di bank syariah, atau ternyata konsumen ini mengajukan di bank konvensional, maka di bank konvensional. Terus ternyata beliau ini mengatakan kalau konsumen beliau ini lebih suka memakai
bank syariah, dikarenakan di dalam bank syariah ini angsurannya lebih murah, lebih ringan gitu. Jadi angsuran bayar mobil dalam per bulannya lebih ringan, harga lebih terjangkau, kemudian prosesnya tidak berbelit-belit atau tidak muter-muter. Jadi ketika konsumen telah menyerahkan data dan kata data ini bersih atau bagus dan tidak ada tidak ada pemblacklistan dari bank-bank sebelumnya, data tersebut akan langsung diterima dan dana pinjaman akan langsung cair. Tadi kan sudah dikatakan jika beliau ini menggunakan bank ini mengikuti konsumennya, apakah banknya syariah atau bank konvensional. Kalau tadi dijelasin kalau saya menggunakan bank syariah ini prosesnya lebih cepat gitu. Terus tidak berbelit-belit, kemudian dana lebih ringan gitu. Dan angsurannya lebih ringan atau terjangkau. Nah kalau di sini kemudian beliau mengatakan ada juga konsumen yang memakai bank konvensional. Nah kenapa ada konsumen memakai bank konvensional? Dikarenakan dalam DP-nya atau dalam down payment atau uang muka ini lebih ringan daripada menggunakan bank syariah. Semisal ada konsumen ingin membeli sebuah unit mobil Avanza. Nah, jika menggunakan bank konvensional, DP tersebut bisa misalkan hanya 15 juta. Nah, itu bisa. Nah, kayak itu murah kan jatuhnya. Tapi jika menggunakan bank syariah, DP ini harus tinggi, misal harus 25 juta untuk mendapatkan satu unit mobil ini, seperti itu. Tapi kan kalau dilihat dari masa sekarang kayak masa pandemi seperti ini, terus masa yang sulit mendapatkan pekerjaan, kebanyakan orang ini memilih yang DP-nya ini ringan, yang DP-nya ini minim. Jadi makanya masih kebanyakan orang memakai bank konvensional. Kemudian beliau juga mengatakan kelebihan serta kekurangan dalam menggunakan bank syariah tersebut. Nah, kalau kata beliau ini, kelebihan serta kekurangan dalam menggunakan bank syariah dalam pembayaran jual mobil ini adalah ketika memakai bank syariah, dalam pencairan dananya lebih lama daripada bank konvensional. Misalkan dalam bank syariah ini, dalam bank konvensional ini pencairan dana dalam 1 minggu sudah cair dananya. Nah, kalau dalam bank syariah ini lama. Gitu. Walaupun tadi di awal telah dikatakan jika prosesnya tidak terbelit-belit, akan tetapi penurunan dana atau pencairan dana ini lebih lama. Misalkan dalam bank konven ini hanya 1 minggu dananya langsung cair, tetapi dalam bank konven ini bisa dalam waktu 2 minggu dia cairnya, atau pencairan dananya membutuhkan waktu yang lebih lama, seperti itu. Kemudian di sini juga penggunaan akad-akadnya ya. Kalau dalam penjualan ini bank ini sebagai seorang wakil. Sini bank bisa menjadi seorang wakil. Kemudian akad yang dipakai itu ada akad murabahah, yaitu akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan margin yang telah disepakati. Harga jual, yaitu pokok pembiayaan plus margin, tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan bank syariah. Karena harga jual sudah disepakati di muka, maka angsuran nasabah bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan. Nah, seperti yang tadi juga tuh yang tadi yang sebelumnya saya jelaskan, yang dimana Bapak Budi ini konsumennya akan mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk membiayai unit mobil yang diinginkan. Nah, setelah itu baru konsumen ini akan membayar angsuran terhadap bank tersebut. Nah, jadi ini kan sesuai ya dengan akad murabahah yang ada. Seperti akad-akad murabahah yang kita pelajari sebelumnya. Kalau misalkan seperti itu contohnya. Terus juga ada juga akad wakalah atau akad
yang dimana bank ini menjadi wakil atas pembelian mobil tersebut. Jadi bank ini yang mewakilkan untuk membeli mobil tersebut gitu dengan uang yang ada di bank. Kemudian nanti si konsumen akan membayar ke bank tersebut, tidak langsung ke pemilik mobil ini. Tuh. Sekian penjelasan atau pemaparan hasil wawancara saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nugraheni, NIM 007 dari program studi hukum ekonomi syariah. Di sini saya akan menjelaskan hasil kesimpulan dan analisis saya dari hasil wawancara kepada Ustadz Ahmad Rifai Maulana perihal perbankan syariah. Nah, untuk kesimpulan hasil dari wawancara saya ini yang saya dapatkan dan saya cerna ialah pandangan beliau terhadap bank syariah itu sudah bagus. Akan tetapi masih ada beberapa bank syariah yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan syariat Islam. Dan untuk transaksi jual beli dilarangnya itu di era modern ini tuh masih banyak orang yang memakai transaksi tersebut, seperti jual beli online ataupun jual beli yang bukan hak milik sendiri dan itu dilanjutkan, dan itu termasuk ke dalam riba dan diharamkan. Perihal Gojek Pay Later dan itu termasuk ke dalam unsur riba, dan riba tersebut sudah dijelaskan sebelumnya itu diharamkan dan dilarang dalam Islam. Untuk dalam sistem mobile banking tersebut itu tidak termasuk ke dalam riba karena itu kita masuknya itu ke dalam adalah jasa. Nah, untuk hasil analisis saya dari hasil wawancara, di sini tuh bank syariah itu kan pengertiannya itu adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Implementasi prinsip syariah ini itu menjadi pembeda utama dari bank konvensional. Pada intinya itu prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariat Islam yang berpedoman utama itu kepada Al-Quran dan hadis. Dalam wawancara, narasumber mengatakan jika masih ada beberapa bank syariah itu yang tidak sesuai dengan jalannya atau tidak sesuai dengan syariahnya. Hal tersebut itu juga mungkin dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami perihal bank syariah, dan masih juga banyak masyarakat itu yang masih banyak menggunakan bank konvensional. Salah satu contohnya itu mungkin bisa dibilang tidak ada perbedaan di antara bank konvensional dengan bank syariah, itu tetap ada bunganya. Kalau pandangan saya sendiri itu tentang bank syariah, itu bank yang tidak menghasilkan bunga. Tetapi kalau jika bank konvensional itu ada bunganya gitu, ada keuntungan di setiap nasabah melakukan transaksi. Salah satu contohnya itu yang dikatakan oleh narasumber adalah membeli sebidang tanah yang dengan meminjam modal dari bank syariah, bank tersebut itu meminjamkan uangnya kepada kita. Akan tetapi saat mengembalikan uang tersebut itu tetap ada bunganya. Jadi kita tetap membayar bunga kepada bank tersebut, seperti itu. Dan selanjutnya itu dalam wawancara tersebut itu juga mengatakan transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam itu ada riba, tadlis, dan gharar dan lain sebagainya. Itu termasuk hukumnya itu adalah haram. Di era modern ini jual beli yang diharamkan itu sangat banyak gitu. Salah satunya itu jual beli online. Misal gambar yang disebar dengan gambar yang ada di produk itu tidak sesuai dengan barang yang dijanjikan, akan tetapi itu hal tersebut itu masih diperbolehkan gitu, bukan termasuk yang diharamkan. Nah, ada jual beli yang diharamkan itu salah satu contoh yang yang narasumber katakan tadi dalam wawancara itu adalah jual beli online spare part motor. Karena kan jual beli online spare part motor ini mungkin sistemnya itu dipesan dahulu ya.
Dan jika ada beberapa orang itu yang menjual spare part motor ini dilanjutkan atau bukan hak milik sendiri. Nah, barang yang bukan hak milik sendiri ini adalah jual beli yang termasuk jual beli diharamkan, seperti itu. Nah, untuk pengertian riba sendiri ini itu adalah tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tersebut. Sedangkan untuk tadlis tadi itu adalah termasuk ke dalam penipuan. Dalam wawancara tersebut mengatakan transaksi jual beli yang dilarang itu ada riba, tadlis, dan gharar. Nah, itu termasuk hukumnya itu adalah haram. Di era modern ini tuh jual beli banyak sekali ya. Salah satu contohnya itu adalah jual beli online. Jika jual beli online itu yang gambar yang disebar dengan produk itu tidak sesuai yang telah dijanjikan, itu masih diperbolehkan karena sifatnya itu karena kan tidak semua produk itu dalam hasil gambar itu bagus ya, dan mungkin ada kecacatan dalam awal mula foto produk ataupun gimana, jadi itu masih diperbolehkan. Nah, ada juga nih yang jual beli yang diharamkan. Salah satu contohnya itu adalah jual beli online spare part motor. Dalam wawancara tadi itu menyebutkan jika barang yang bukan milik hak sendiri tapi adalah barang lanjutan, maka itu adalah sifatnya haram. Pengertian riba sendiri ini tuh memiliki arti tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Sedangkan tadlis itu termasuk ke dalam penipuan. Nah, untuk perihal Gojek atau Pay Later itu sendiri memiliki arti adalah layanan pinjaman online tanpa kartu kredit. Layanan ini membuat konsum bisa bertransaksi sekarang ataupun bayarnya itu di kemudian hari. Di zaman modern ini, Pay Later itu tersedia di beberapa akses transaksi seperti ada Dana, OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Dalam wawancara tadi, Gojek Pay Later itu diharamkan karena mengandung unsur riba. Kenapa itu bisa dibilang unsur riba? Karena contohnya itu seperti ini. Jika kita membeli suatu barang tetapi dibayarnya nanti dan seandainya itu kita telat dalam waktu membayar, maka dengan kita telat itu datang adanya itu bunga. Nah, bunga ini itu termasuk ke dalam riba dan diharamkan. Selanjutnya itu adalah mobile banking. Mobile banking saat adanya perbedaan bank itu dalam transfer adanya dikenakan biaya tarif. Apakah tarif tersebut itu masuk ke dalam riba? Nah, di wawancara ini tuh narasumber bilang jika hal tersebut itu tidak termasuk riba dikarenakan itu masuknya ke dalam jasa. Jika dilakukan dengan ridho dan ikhlas, hal tersebut itu tidak termasuk ke dalam riba. Dalam bank syariah itu sendiri pun belum bisa dipastikan dan belum bisa disimpulkan apakah mobile banking ini masuk ke dalam ada unsur ribanya atau tidak. Lebih tepatnya sih kalau setiap bank itu menggunakan sistem akad mudorobah. Nah, untuk mudorobah sendiri ini mempunyai pengertian itu adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana atau sahibul mal dengan nasabah selaku mudorib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut itu dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Sekian dari presentasi kami menjelaskan hasil wawancara. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam memberikan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.